Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu dan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami ya Tuhan. Terima kasih, dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Kau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan-Mu dan mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Mazmur 25 ayat 4 dan 5. Saya bacakan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Coba dikasih Tuhan, apa yang dinyatakan Daud melalui Mazmur ini menunjukkan bahwa Daud adalah seorang pribadi yang sangat-sangat bergantung kepada Tuhan. Daud selalu mengandalkan Tuhan. Seperti kita tahu bahwa sesungguhnya jalan kita dengan jalan Tuhan itu bedanya langit dengan bumi. Ya, rancangan Tuhan dengan rancangan kita, langit dengan bumi jauh berbeda. Tetapi sekalipun diberikan kehendak bebas, artinya manusia bisa menentukan jalan hidupnya sendiri. Daud lebih memilih untuk dia mengikut jalan Tuhan. Sehingga dinyatakan, beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Ini permohonan supaya Tuhan menyatakan, menunjukkan jalan-jalan Tuhan bagi seorang Daud. Tunjukkanlah itu kepadaku. Itu permohonan. Nah, coba kalau bandingkan dengan hidup kita, ya, posisikan seperti Daud. Ya, seperti Daud yang minta supaya Tuhan tunjukkan jalan. Mari kita pun juga belajar, ini hal yang baik. Ya, dikatakan bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Ya, bawalah aku. Artinya di sini Tuhan yang sedang berjalan dan kita di bawah serta sehingga kita ada dalam kebenarannya. Dan ajarlah aku. Ya, bicara ajarlah aku, bicara kerendahan hati untuk kita mau belajar sesuatu dari Tuhan. Kita berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan di jalan-jalannya Tuhan, dan terus belajar, ya, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dikatakan, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Daud menyadari bahwa Tuhanlah juru selamat, Tuhanlah yang menyelamatkan manusia, yang menyelamatkan hidupnya. Demikian juga dengan hidup kita. Kita sadari bahwa kita butuh jalan-jalan Tuhan. Karena jalan Tuhan itu sempurna. Jalan Tuhan yang terbaik bagi hidup kita. Mintalah sekarang, Tuhan tunjukkan jalan-Mu bagiku.
Nah, supaya apa? Aku berjalan di dalamnya. Bawa aku, Tuhan, Daud nyatakan. Bawa aku. Supaya berjalan dalam kebenaran. Dan ajarlah aku. Ya, jadi ini sikap seorang yang sangat-sangat membutuhkan Tuhan. Seorang yang sangat-sangat ingin terus diajar Tuhan akan kebenaran. Dan dikatakan, dia nyatakan, sebab Tuhan yang menyelamatkan. Jadi kuncinya di sini, Tuhanlah yang menjadi sentralnya. Tuhanlah yang menjadi pusatnya. Dia yang akan menunjukkan jalan-jalannya bagi hidup kita. Dia juga yang akan membawa kita berjalan di dalamnya. Berjalan dalam kebenaran. Dan dia yang akan membimbing kita. Dia akan singkapkan, nyatakan kebenaran-kebenaran. Dia akan mengajar kepada kita. Sehingga kita ngerti akan kebenaran itu. Dan dinyatakan, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Nah, setelah belajar, akhirnya kita menyadari sadari bahwa Tuhanlah yang menyelamatkan kita. Nantikan dia. Artinya begini, saat kita nggak tahu arah, saat kita nggak tahu bagaimana, saudara minta petunjuk Tuhan, minta jalan Tuhan. Ya, nantikan dia, nyatakan kepadamu. Nantikan dia sampai dia tunjukkan kepadamu. Tetaplah setia dan percaya bahwa Tuhan yang akan menunjukkan jalan itu. Tuhan juga yang akan menuntun engkau. Tuhan yang membawa engkau. Tuhan juga yang akan mengajarkan kebenaran kepadamu. Lebih daripada itu, Dia Tuhan yang akan menyelamatkan engkau. Sehingga apapun yang mengancam hidupmu, dalam perjalanan hidupmu, entah masalah, problem, pergumulan, apapun yang terjadi, ingatlah, Dia Tuhan menyelamatkan engkau. Jangan pernah meragukan Tuhan. Jangan pernah kau bimbang. Yakin dan percaya Dia yang menyelamatkan hidup kita. Karena itu nantikan Dia. Selalu andalkan Dia. Selalu dengarkan Dia. Ya, minta petunjuk, berdoa. Mau ngapain aja berdoa dulu. Minta tuntunan Tuhan. Minta Tuhan tunjukkan, beritahukan jalan mana. Apa yang kita kerjakan. Nah, setelah itu jangan lupa minta Tuhan yang akan bawa kita, tuntun kita untuk hidup dalam kebenaran. Dan rendahkan diri dengan mau terus belajar. Sadari Tuhan yang pasti akan menyelamatkan kita. Sadari bahwa Tuhan yang menolong hidup kita. Sehingga kita pasti selamat. Kita pasti bisa. Bukan gagah kuat kita, tapi karena Tuhan yang menyelamatkan hidup kita. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Sungguh kami membutuhkan jalan-jalan-Mu. Tunjukkan itu kepada kami ya Tuhan. Supaya kami hidup di dalamnya. Supaya kami berjalan di dalamnya. Tuntun kami. Bawa kami. Berjalan dalam kebenaran-Mu. Dan terus tuntun kami. Ajari kami. Bimbing kami. Supaya kami mengerti kebenaran-Mu. Sebab kami menyadari Tuhan kami tidak kuat. Kami tidak mampu sendiri. Kami butuh Engkau. Dan kami percaya Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan hidup kami. Dan kami mau terus bergantung kepadamu. Terus mengandalkan Engkau. Karena kami percaya dengan demikian kami bisa melewati segala perkara. Dan kami pasti berkemenangan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur. Kami juga menyerahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan-Mu ya Tuhan. Jauhkan dari kami segala celaka mara bahaya. Damai, sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat berakhir pekan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.